Yang pertama, sedikit nih sharing dari Mas Gofar mengenai Canberra seperti apa dan dulu itu seperti apa sih awal karirnya di Kemenlu. Monggo Mas, apa namanya Iya, Mas Gofar. iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia ya, Mas Intisar Ahmad dan semuanya. Ya kita mulai saja langsung ya. Tadi sudah dibuka secara resmi, termasuk sholawat juga. Saya memang dari awal dulu itu dari awal tuh sejak belajar sekelas sama Mas Hadianto yang hadir di sini juga. Mas Hadianto itu cita-cita saya yang saya dambakan ketika itu adalah menjadi diplomat ya. Memang cita-cita saya itu. Nah, untuk menjadi diplomat itu syarat-syaratnya apa? Itu saya pelajari. Ternyata satu syarat utama untuk menjadi diplomat adalah penguasaan bahasa asing dulu. Itu kemampuan ya, tentang kemampuannya ya, menguasai bahasa asing, kemudian bisa mendalami isu-isu tertentu mengenai hubungan internasional. Kemudian dari situ saya langsung menarik garis ya, apa kira-kira yang bisa mengantar saya menjadi diplomat, yaitu saya mengambil jurusan hubungan internasional, tepatnya sasaran saya waktu itu adalah Universitas Gadjah Mada ya, yang paling dekat dari tempat kita dulu. Nah, kemudian langkah berikutnya bagaimana masuk Universitas Gadjah Mada. Ini kan masuk Universitas Gadjah Mada juga bukan kita seperti naik kelas biasa, yaitu ada persiapannya. Nah, itu step-step itu yang saya lakukan. Ya, ketika kita masih di Sanawiyah, kita sudah persiapan itu, kemudian di SMA ya, kemudian dari SMA itu bagaimana supaya masuk jurusan yang saya inginkan, seperti itu. Nah, memang untuk bidang diplomasi ini tidak begitu populer ya, tidak begitu populer di kalangan siswa-siswa biasa ya, di kalangan umum lah. Nggak tahu, itu yang saya rasakan ya. Kebanyakan orang kan kepengen ya, kalau ditanya cita-cita apa, dokter, kemudian insinyur, pilot, TNI, kayak gitulah yang umumnya seperti itu. Nah, saya sudah spesifik waktu itu, saya ingin jadi diplomat. Diplomat itu jalannya bagaimana? Yaitu tadi bisa masuk Kementerian Luar Negeri atau langsung gabung ke PBB, United Nations yang pusatnya ada di New York itu, atau gabung ke badan PBB yang lainnya yang ada di Austria, yang di Belgia, yang di Kenya, itu di Jenewa, Swiss dan sebagainya, gitu ya. Yaitu sedikit cerita mengenai saya, mengenai langkah-langkah yang saya lakukan sejak dari Sanawiyah, kemudian SMA di Al-Islam, sampai masuk UGM. Nah, kenapa saya memilih UGM? Ya, HI UGM ya, spesifik sekali HI UGM, karena memang HI UGM ini kalau di tingkat nasional Indonesia ini cukup diperhitungkan ya. Jadi untuk masuk ke Kemlu itu memang tidak harus dari UGM, tidak harus ya. Ada universitas-universitas yang secara tradisional itu
terwakili di Kementerian Luar Negeri. Yang pertama adalah UGM tadi ya, yang kedua UI, kemudian ada Pajajaran Bandung, terus kemudian ada Parayangan Bandung juga, Katolik Parayangan, terus kemudian Unair, dan akhir-akhir ini universitas-universitas yang terbilang cukup muda ya, itu mulai ada terwakili di Kementerian Luar Negeri. Contohnya, ya saya bilang ini ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian ada juga Universitas Negeri Jember, ya Malang, Brawijaya, beberapa ada yang masuk. Tapi kalau kita ngitung mayoritas, ya masih UGM, UI, Unpad, ya Pajajaran ya. Seperti itu, Mas Tisar. Ya kira-kira seperti itu. Ya, apa namanya sebagai pembukaan. Atau lanjut nih. Ya kita lanjut dulu ya. Kita Lanjut dulu aja Mas, lanjut. Ya, kita nggak urut banget nggak apa-apa ya. Saya ingin sharing ya. Mungkin kalau berguna ya silahkan ambil. Kalau tidak berguna ya mohon maaf juga. Saya ketika masuk ke UGM itu ya terus terang saja modal saya adalah bahasa Inggris ya. Saya sejak dari SMP di Sanawiyah di Asalam, saya memang favorit saya bahasa Inggris ya. Hadianto tahu. Iya, favorit saya bahasa Inggris. Kemudian saya juga suka sekali dengan ilmu-ilmu seperti ilmu sosial, seperti ini ya. Kalau di di mata kuliah jurusan sosial tuh ada ilmu tata negara ya. Tata negara itu ini ada salah satunya membahas mengenai hubungan internasional dan ada juga geografi ya. Geografi yang diasuh Pak siapa lupa yang di Asalam juga dulu. Nah, itu membahas negara-negara, kalau negara ini sifatnya begini, orang negara ini itu karakternya seperti ini. Itu menarik bagi saya. Nah, itu yang mendorong saya untuk mendalami bidang ini. Tentu saja ini juga didukung oleh ketertarikan kita dengan sejarah dunia ya, ini penting sekali. Oh ya, saya cerita dulu ya. Saya cerita dulu mengenai diri saya sendiri. Sharing pengalaman aja ya. Jadi setelah saya masuk di Gajah Mada, HI Gajah Mada, itu saya mencari beasiswa. Jadi ketika sudah masuk di sana itu kita seperti masuk suatu ruangan yang suatu pintu lah ya, suatu pintu di mana kita bisa masuk ke ruangan-ruangan lain yang lebih luas. Itu bayangan saya ketika masuk UGM ya. Karena di situ ada tawaran beasiswa, undangan ya. Undangan beasiswa dari berbagai negara di sana. Jadi undangan itu ya mohon maaf ini, undangan itu jatuhnya kalau di Indonesia itu ke universitas-universitas yang besar ya, seperti ya UGM contohnya. Ada undangan untuk ikut beasiswa ke Amerika, ke Jerman, ke Jepang, kemudian ke mana? Australia. Nah, itu undangan itu kok ndelalah jatuhnya tidak di universitas-universitas yang ya dibilang kecil gitu, baru gitu ya. Jatuhnya di sana. Nah, di sana kita tinggal pilih saja. Tinggal pilih yang kita tertarik mana. Kebetulan saya mendapatkan informasi mengenai undangan beasiswa ke Jepang itu tahun 96. Ya, ketika saya masih sekitar semester 5 gitu ya. Tahun ketiga itu kan semester 5. Saya nyoba beasiswa ke Jepang, syaratnya gampang.
kita peserta disuruh nulis esai. Esainya apa? Dalam bahasa Inggris ya. Itu keinginan masing-masing peserta untuk ikut program ini apa? Ya gampang toh. Programnya judulnya apa? Kita nulis tentang tema itu, kemudian kita uraikan ya dalam 2 lembar folio saja, ya diketik ya. Diketik, kita teliti lagi bahasa Inggrisnya supaya runtut bagaimana, terus kemudian kan itu dikerjakan di rumah, bukan dikerjakan ujian gitu. Jadi bisa kita pikir secara matang gitu. Nah, ternyata undangan beasiswa itu pesertanya sedikit. Kenapa pesertanya sedikit? Saya nggak tahu. Apakah orang pada malu, apa orang pada males, apa tidak tahu, atau minder, atau gimana nggak tahu. Itu pokoknya di pengumuman itu ditempel kalau di UGM itu di gedung pusat. Di gedung pusat yang bangunannya sangat dikenal di UGM itu. Nah, saya lihat di situ, saya submit, terus saya tunggu beberapa saat, paling seminggu atau 2 minggu kemudian, dapat email. Anda masuk final. Jadi Anda masuk final, sekarang yang dipertimbangkan hanya 4 orang, gitu. Salah satunya nama saya. Dan kemudian dikasih tahu juga nanti yang akan dipanggil, yang akan berangkat benar itu hanya 2 orang. Waduh, berarti tinggal 2 orang lagi dong, gitu. 4 yang akan lolos 2. Terus ya ini kalau kayak gitu tinggal berdoa aja. Tinggal berdoa aja. Alhamdulillah saya dipanggil. Dikasih surat, terus kemudian dipanggil ke gedung pusat UGM, Anda diterima, selamat, terus udah habis itu mudah sekali urusannya. Kalau udah sampai tahap itu, mudah sekali urusannya. Urusan paspor bikin sendiri ya. Urusan visa, urusan tiket, uang saku, dan sebagainya udah diuruskan sama universitas. Jadi posisi ketika itu kan di Jogja ya. Saya langsung ke Jakarta, ke kedutaan Jepang. Ke kedutaan Jepang, membawa surat-surat yang kita yang diperlukan. Udah kayak tamu kita. Udah kayak tamu di kedutaan Jepang tuh. Udah silakan, wah dihormati sekali padahal kita orang kampung. Nah, alhamdulillah dari situ kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dan ya terus terang bagi saya sendiri ke luar negeri pertama itu ke Jepang, dan waktu itu sudah disediakan tiketnya waktu itu naik JAL, Japan Airlines ya, tahun 97. Japan Airlines yang ketika itu ya, zaman itu orang Indonesia yang bisa ke luar negeri kayaknya belum banyak lah ya, naik JAL gitu ya. Kayaknya ya nggak tahu, perasaan saya belum banyak sih. Nah, ketika itu kita sebagai orang kampung udah naik JAL di kelas ekonomi, tapi lumayan udah sangat luar biasa lah bagi kita orang kampung. Begitu sampai di Jepang mendarat kan 7 jam tuh, 7 jam perjalanan. Sampai di Jepang kita udah disambut ini itu, dan tahu nggak? Begitu sampai Jepang, bayangan kita tentang Jepang mungkin ya, orang Jepang itu pandai-pandai, orang Jepang itu pengetahuannya luas, mesti jago komputer, mesti jago teknik, dan sebagainya. Ternyata tidak semuanya benar, teman-teman. Ketika kita sampai Jepang, ternyata mereka bahasa Inggrisnya masih di bawah kita. Wow, jebulannya ora hebat-hebat banget seperti yang di bayangan kita dulu. Enggak semuanya orang Jepang pandai, tidak. Ada yang ya nuwun sewu, ada yang
OON juga ada. Gitu. Jadi kita jangan minder sampai sana. Nah, sampai di sana saya berinteraksi pertama dengan dunia internasional. Di kelas saya, di program saya, programnya namanya JPAC ya. Japan Program at Chiba namanya JPAC ya. Japan Program at Chiba itu kita belajar di Universitas Chiba ya, atau dalam bahasa Jepangnya namanya Chiba Daigaku ya. Di situ teman kelas saya ada orang Amerika, ada orang Inggris, ada orang mana itu Filipina, ada orang Australia, banyak benar, bule-bule banyak benar. Nah terus di kelas itu kemampuannya ya macam-macam. Kita kan belajar bahasa Jepang di sana. Namanya Japan Program at Chiba, ya kita belajar bahasa Jepang di sana ya. Belajar bahasa Jepang, sejarah Jepang, kemudian politik, semua aspek tentang Jepang. Ya, kita pelajari di sana. Nah, di situ terbuka, wawasan saya terbuka. Ada orang Australia, ada orang Amerika yang dalam pelajaran bahasa Jepang mereka advance ya. Jago itu. Kalau orang Cina jago bahasa Jepang itu enggak kaget saya karena huruf mereka kan kanji ya, sama-sama kanji. Tapi kalau orang bule bisa bahasa Jepang jago, itu saya terus terang masih kaget ya. Terus terang masih kaget di sana. Wih, ini orang bule lidahnya kan lidah yang bahasa Inggris, bahasa Eropa gitu ya. Bahasa Amerika gitu, kok bisa jago sekali itu. Nah terus kesimpulan saya adalah gini, ini sebetulnya kalau siapapun dia, asal dia berlatih, asal dia belajar, itu pasti bisa. Bukan karena dia bulenya, bukan karena dia Korea, bukan karena Inggris, Australia dan sebagainya, bukan. Jadi orang Indonesia pun kalau dia mempunyai keinginan untuk belajar pasti bisa. Pasti bisa. Itu udah jadi ideologi saya yang baru waktu itu. Jadi saya belajar, ya alhamdulillah saya merasa punya bakat. Kalau bahasa-bahasa itu saya punya bakat saya. Nah, di kelas itu ketika semester pertama, saya masih kelas 1. Masih belajar hiragana katakana. Masih kelas 1, ya, kelas basic lah, basic Japanese lah. Nah, terus kemudian di semester 2, saya harusnya kan masuk kelas 2 gitu ya. Ini ada 3 kelas, 1, 2, 3 gitu. Harusnya saya masuk kelas 2. Tapi oleh guru, oleh sensei namanya, itu saya dipromosikan langsung ke kelas 3. Karena saya dianggap mampu, kecepatan saya belajar itu dianggap baik, karena saya sering bergaul ke orang-orang Jepang ya. Nah, di luar kelas itu saya bergaul ke orang Jepang, saya kebetulan kan hobinya tenis. Saya ikut klub tenis, ya. Nah, ikut klub tenis, saya ngomong sama sesama. Kalau tenis itu juga bahasa, Pak. Itu bahasa universal itu. Kan olahraga, musik itu bahasa universal. Kalau kita udah tahu teknik-tekniknya gitu kan tetap bisa main sama dia. Nah, saya belajar bahasa Jepang tuh dari klub tenis itu sambil ngobrol-ngobrol sama anggota, diajarin kadang-kadang ya diajarin bahasa yang nggak benar juga sama orang-orang itu, dikerjain kita. Tapi dari situ kita juga belajar banyak. Akhirnya saya dianggap mampu untuk naik kelas 3. Nyusul teman-teman Amerika saya tadi. Nyusul teman-teman Amerika, Australia yang jago. Memang dari sononya udah jurusan bahasa Jepang. Kalau saya kan jurusannya bukan bahasa Jepang. Jurusan saya HI gitu. Nah, dari situ saya mendapatkan selamat dari teman-teman bule itu. Saya semangat, wah gila Gofar, kamu
dari pertama datang sampai sekarang kamu kemajuannya luar biasa. Ya, terima kasih, terima kasih. Jadi kita temenan sekarang. Ya temenan juga saingan ya. Juga saingan gitu. Itu pengalaman saya. Terus kemudian begitu sebelum lulus dari program 1 tahun, itu program 1 tahun. Program 1 tahun itu fasilitasnya apa saja yang kita dapatkan sebagai peserta ke Jepang tuh ya. Saya mendapatkan beasiswa SPP gratis ya. Jadi orang Amerika, orang Australia tadi tidak gratis loh ya. Tidak gratis. Yang gratis itu dari negara berkembang. Ya Indonesia salah satunya. Itu saya tidak bayar SPP, sementara teman-teman yang dari negara-negara maju itu bayar. Terus kemudian saya mendapatkan uang saku. Nah, uang saku itu negara-negara bule tadi ada yang dapat, ada yang tidak. Ya tergantung kerjasamanya ya. Kalau dari UGM saya dapatnya berapa? 125.000 yen. Atau kalau boleh dibilang ketika itu sekitar 12,5 juta sebulan. Ya, itu cukup buat makan, transportasi, buat kalau orangnya pinter ngatur duit ya nabung bisa. Ya. Nah, untuk menambah penghasilan dan untuk menambah pengalaman juga ya. Saya memanfaatkan momen di sana di waktu luang itu untuk part-time job ya, part-time job atau dalam bahasa Jepangnya namanya arubaito. Kalau pernah ke Jepang pasti tahu arubaito itu apa. Nah, arubaito yang saya lakukan macam-macam. Ya namanya kita serba bisa. Macam-macam. Ya istilahnya memburuh lah. Kasarannya memburuh ya. Saya mumpung tenaga masih ada waktu itu. Nah, itu saya pernah buruh, ini pengalaman ini. Buruh jadi buruh di pabrik roti. Pabrik rotinya pabrik roti raksasa. Kalau di Indonesia seperti Bogasari ya. Seperti ini Bogasari kita jadi masuk ke pabrik itu, terus kita tugasnya apa? Tugasnya semua orang juga bisa memindahkan, jadi enggak usah sekolah tinggi juga bisa itu. Memindahkan roti dari rantai itu, rantai yang berjalan tuh loh ya. Kan ini apa namanya? Kayak produksi itu dia berjalan gitu, roti itu kita pindahkan ke mana? Ke kotaknya. Kita ambil tuh. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh mesin. Harus dilakukan oleh manusia. Nah, saya tugasnya memindahkan itu ke kotaknya. Siap untuk didistribusikan pagi itu juga. Saya kerjanya luar biasa, teman-teman sekalian. Mungkin tidak ya mohon maaf, ini tidak semua orang suka atau tidak semua orang mungkin kuat. 5 sore sampai 5 subuh. 5 sore sampai 5 subuh. Nah, saya alhamdulillah saya kan anggota klub tenis ya. Jadi fisik saya mendukung itu. Nyatanya ada teman saya orang Indonesia yang nyoba juga sama-sama saya, habis itu dia muntah-muntah. Terus kapok dia. Wah, aku ra kuat iki. Wah, ya wes nek kuat, aku lanjut aja dulu ya. Nah, saya lanjut. Seminggu saya 3 kali 4 kali. Kenapa saya melakukan itu? Karena ingat ya, tahun 97 kita ada apa di Indonesia? Ada Krismon ya. Krismon. Kondisi berat. Nyari uang susah, ya toh? Sementara di sana ada peluang untuk kalau kita kerja tuh semalam Mas ya. Satu malam 5 sore sampai 5 pagi. Itu gajinya kita dibayar 1 juta rupiah. Satu malam saja. Nah, itu kalau saya eleng-eleng ya, kalau pulang ke Indonesia kira-kira kerja di pabrik kayak gitu, semalam ada nggak yang bayar 1 juta? Nggak ada toh?
Ya, mumpung ini ada nih, saya lakukan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seminggu saya 4 kali. Jalani itu. Kalau liburan ya, kalau enggak libur ya saya jalani 2 kali, 3 kali saja. Saya lakoni itu sampai hampir 1 tahun ya. Nah itu pun kalau di luar jam itu, siang hari gitu ya, kalau ada luang waktu gitu, saya kadang-kadang ngajar bahasa Indonesia juga kepada orang Jepang. Kalau ngajar bahasa Indonesia itu bayarannya lebih bagus ya. Bayarannya lebih bagus, tapi ngajar masa 12 jam kan enggak loh. Ngajar ini paling sejam, 2 jam gitu. Bayarannya bagus, bayaran per jamnya bagus, tapi kan hanya 1 jam, 2 jam saja gitu. Nah itu bedanya dengan buruh tadi itu. Nah kalau dihitung semuanya ya tetap banyakkan buruh, terus terang saja. Nah di sana buruh itu tidak hina, teman-teman sekalian. Bukan suatu pekerjaan yang hina di sana. Biasa. Orang habis buruh terus habis itu liburan ke Bali, oh banyak banget. Habis buruh terus habis itu berlibur di Indonesia 2 bulan nggak pulang-pulang tuh bisa dia. Gitu, jadi biasa aja. Oke, gitu ya mengenai beasiswa Jepang tadi. Nah, ke Jepang tadi selain saya mendapatkan kemampuan bahasa Jepang yang baru, kan dengan buruh tadi, terus kemudian dengan bergaul, kita makin lanyah ya, makin baik bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya makin terlatih ya. Itu bukan aja bahasa formal. Kalau formal itu bahasa yang diajarkan di kampus. Kita juga bisa mendalami bagaimana orang Jepang bersikap, bagaimana orang Jepang bertutur kata, cara berpikir mereka. Kita jadi tahu ya dengan bekerja langsung itu. Nah terus di samping itu di kampus saya juga nggak ketinggalan. Saya juga ya alhamdulillah saya mendapatkan predikat yang cukup baik di kampus. Terus saya mendapatkan cantolan. Cantolannya gini, Profesor, saya ingin ke Jepang lagi, nanti programnya hampir selesai nih. Saya nanti ingin ke Jepang lagi mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang. Itu beasiswanya namanya, mungkin teman-teman udah tahu, namanya Mombuso ya. Mombuso itu sebetulnya artinya Kementerian Pendidikan Jepang. Ya, terus diganti namanya menjadi Mombu Kagakusho. Itu artinya Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi ya. Jadi mencakup pendidikan tinggi dan olahraga Jepang. Gitu. Nah, saya cantolannya itu ngomong sama profesor suka dengan ya nggak tahu lah, percaya sama saya jadi suka gitu. Oh ya, nanti saya bantu gitu. Saya bantu. Cantolan itu penting. Di Jepang itu cantolan penting. Sama pentingnya dengan kemampuan kita dalam menguasai subjek di kampus ya. Pentingnya apa cantolan itu? Itu nanti kan memberikan rekomendasi ke kita kalau kita mau beasiswa lagi gitu loh. Begitu pulang di Indonesia, program yang pertama tadi udah selesai, terus kemudian saya menyelesaikan menyelesaikan skripsi dan ujiannya di UGM selesai, terus habis itu ijazah itu saya bawa ke Jakarta, ke Kemlu, mendaftar ke Kemlu, bisa bahasa apa saja, bahasa Inggris lulus, ya toh, dengan TOEFL yang memenuhi syarat untuk Kemlu, terus kemudian kemampuan lain, ya saya tunjukkan bahasa Jepang, ini ijazahnya ada, gitu. Bahasa Arabnya lali, jadi bahasa Arab saya masukkan, tapi saya sudah tidak baik bahasa Arab. Nah, tapi inilah bahasa Jepang yang kepakai. Akhirnya, ya alhamdulillah lagi, saya keterima di Kementerian Luar Negeri dengan modal yang tadi saya sebutkan tadi. Terus di Kemlu kan diklasifikasi tuh.
ini anak yang berminat ke Jepang mana, yang Perancis mana, yang Arab yang mana, terus kemudian yang ke negara lain di mana kemampuannya dimulai dipetakan gitu. Nah, saya ya terus terang ambil Jepang lah, ya, yang sesuai dengan bidang saya ketika itu. Nah, kalau ke Jepang, ini jalannya. Ada tawaran lagi, tawaran beasiswa membuka gakusho yang tadi. Ya, saya mendaftar, setelah selesai ini ya, kursus diplomatik. Jadi kalau masuk Kemlu pertama itu, kita akan masuk kelas Akademi Dinas Luar Negeri. Itu selama 10 bulan, teman-teman sekalian. 10 bulan itu tujuannya apa? Untuk menyamakan pengetahuan, menyamakan persepsi dari berbagai lulusan fresh graduate dari berbagai lulusan yang masuk ya. Kan ada yang masuknya dari akuntansi, dari ISP, ilmu studi pembangunan, ada yang dari manajemen, ada yang dari hukum, ada yang dari sastra, sastra murni sastra ya, sastra asing. Mereka kan belum mengerti benar dengan diplomasi ya. Nah itu dimasukkan ke Kawah Chandra di Muka, Akademi Dinas Luar Negeri itu selama 10 bulan. Nah, kalau kita orang HI, kalau saya orang HI, ya udah familiar dengan materi-materi yang akan disampaikan, lebih udah familiar, jadi lebih diuntungkan lah. Tinggal di situ kita menyamakan persepsi aja dengan teman-teman yang lain. Nah, dari situ saya udah mengambil ancang-ancang. Saya mau ke Jepang lagi. Sementara apa namanya, tawaran-tawaran beasiswa yang lain juga banyak ya. Nah, ketika itu kondisi saya sudah menikah ya, hampir punya anak, istri sudah mengandung. Nah, ini kayaknya kalau nunggu dari masuk Kemlu tahun 2000 ya, saya masuk, nunggu sampai posting pertama itu penempatan di luar negeri pertama kali, itu akan butuh waktu 4 tahun. Sekitar 4 tahun nunggu di Jakarta. Ya, nunggu itu maksudnya mengabdi di Jakarta ya. Mengabdi di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Saya putar otak nih. Waduh, 4 tahun di Jakarta, gaji PNS tahu sendiri kan kalau di Jakarta. Itu tidak mencukupi untuk hidup diri saya sendiri, istri saya yang sedang mengandung, gitu. Ora cukup piye caranya ya. Nah, caranya adalah harus lulus beasiswa ke luar negeri. Kalau lulus beasiswa ke luar negeri, maka waktu masa tunggu 4 tahun tadi, itu 2 tahun itu bisa kita habiskan di luar negeri. Sama-sama 4 tahun, itu bisa kita habiskan di luar negeri, terus kita terhindar dari kesulitan ekonomi tadi. Kita kan udah tahu ke luar negeri nanti beasiswanya berapa yang akan kita terima, itu kan kita udah tahu. Jadi hitung-hitungannya saya gitu. Saya langsung ambil bahasa Jepang, saya kontak dengan profesornya yang tadi, yang memberi rekomendasi tadi, dan semuanya alhamdulillah jalan mulus. Nah, sebelum saya ke Jepang, siapa tahu ya saya nggak lulus ke Jepang, apa terjadi sesuatu yang menghalangi saya, ya saya cari ban serep. Ban serep saya apa? Saya mencari beasiswa yang lain juga. Nanti kalau perkara dua-duanya saya dapat, ya tinggal pingsut aja. Saya mau ambil yang kanan apa yang kiri gitu. Nah, saya mencoba ketika itu ke beasiswa ke Inggris. Namanya Chevening Scholarship. Inggris sama-sama programnya 1 tahun, sama-sama programnya master, tapi dia programnya hanya 1 tahun, teman-teman sekalian, di Inggris itu 1 tahun. Nah, terus beasiswanya yang ke Inggris itu hanya cukup untuk 1 orang, gitu.
ya ini namanya juga ban serep. Kalau terpaksa saya berangkat sendiri, ya saya akan jalani itu gitu. Istri saya nggak bisa ikut, bukan nggak usah ikut, nggak bisa ikut, ya nggak cukup. Kalau ke Jepang cukup, karena saya tahu cukup sekali kalau ke Jepang. Ke Jepang itu beasiswanya paling tinggi di antara negara-negara lain yang menawarkan beasiswa. Ketika itu beasiswa Jepang itu 184.000 atau 18,4 juta rupiah ketika itu ya. Nah, terus itu belum arubaito yang tadi. Arubaito yang part-time job tadi. Kalau tambah arubaito bisa sebulannya bisa minimal ya, minimal itu 80.000. Kalau kita pinter ngatur itu 100.000 juga dapat ya di sana. Jadi, kalau di Inggris saya belum tahu. Di Inggris kondisinya kayak apa belum tahu. Akhirnya ya saya dipanggil Inggris dulu sih. Terus terang dipanggil Inggris dulu saya. Saya Inggris lulus. Terus kemudian saya hampir ambil tuh Inggris karena udah disediakan ininya. Apa-apanya udah disediakan. Visanya, tiketnya itu udah tinggal tanda tangan saja, tinggal berangkat. Lah terus habis itu Jepang pengumuman. Dulu udah tinggal berangkat, udah dapat universitasnya, udah diterima, tinggal berangkat. Nah saya ternyata Jepang dipanggil juga. Akhirnya saya konsultasi sama teman saya. Kebetulan teman saya yang saya konsultasiin tuh mungkin semuanya kenal ya, Fadlizon. Saya ngomong sama Fadlizon. Saya sekelas sama Fadlizon di program beasiswa ke Inggris itu saya sekelas sama dia. Fadli, iki gimana ya? Saya udah ngomong sama ini aja. Ngomong sama kedutaan Inggris itu, bilang alasan keluarga. Akhirnya kalau alasannya kamu dapat Jepang, dia akan marah gitu. Dia akan tersinggung gitu. Jadi ngomong aja alasan keluarga. Akhirnya saya ngomong, bener tuh alasan keluarga, maaf nih, saya nggak bisa berangkat karena keluarga saya kayak gini. Terus ya udah, terus maunya gimana kamu, Gofar? Saya maunya dipindah ke short course saja gitu. Short course nanti musim panas, summer, saya akan ngambil kursus yang singkat, 1 bulan apa 2 bulan, ya 1 bulan atau 2 bulan gitu. Ya udah kalau kayak gitu silahkan ambil. Oh iya ya terima kasih banyak. Saya ngomong terima kasih banyak kayak gitu sambil kayak sedih gitu. Begitu keluar ruangan saya langsung pergi. Wah alhamdulillah. Saya nggak dimarahin, nggak dipecat, nggak diomongin sama orang kantor dan sebagainya. Kalau kedutaan Inggris komplain sama kantor saya kan repot juga saya. Ya. Tapi nggak komplain. Akhirnya saya pergi ke Jepang dulu. Ya tak? Kalau Jepang saya udah kayak pulang ke rumah sendiri. Saya kali ini ke Yokohama National University di Jepang. Beda kota dikit, tapi tetap deket-deket Tokyo situ. Nah, terus saya jalani di sana 1/2 tahun, ya. Terus saya tetap kontak dengan kedutaan Inggris di Jakarta. Terus pada saat janjian yang tepat, ya Pak, udah kita kan kontakan musim panas tadi ya. Saya pulang ke Indonesia. Saya ambil visanya, saya ambil tiketnya, saya terbang ke London langsung dengan beasiswa itu 1 bulan itu. Saya ngambilnya ya ke tempatnya Fadlizon kuliah juga ke London School of Economics di sana. Ketemu dia juga di sana. Akhirnya dapat juga lo ya dua-duanya, alhamdulillah ya dapat. Terus begitu balik lagi, saya kembali ke Jepang lagi, lanjutkan program. Saya total di Jepang untuk yang kedua kali itu, untuk program master, program masternya saja itu 2 tahun. 2 tahun di sana. Nah,
Program selain 2 tahun itu adalah program kursus bahasa Jepang setengah tahun. Jadi totalnya 2,5 tahun ya. 2,5 tahun di Jepang untuk yang kedua itu. Nah, karena saya udah ya sedikit banyak saya tahu kehidupan di sana, cara belajar di sana, ya alhamdulillah semuanya bisa terprogram dengan baik ya. Nah, saya mau ini share dulu sama teman-teman sekalian, barangkali ada ponakannya, saudaranya yang kepingin beasiswa ke luar negeri. Nomor 1 ya, untuk persiapan